Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Di kesempatan pagi hari ini, saya justru akan memberikan informasi yang bertolak belakang dengan informasi yang diberikan oleh para hidroponiker. Pada kesempatan pagi hari ini, justru saya ingin memberikan pengalaman saya dalam berhidroponik, juga dalam beraquaponik, bahwa penyebab kegagalan salah satunya adalah karena kurangnya sinar matahari pada tanaman kita. Jadi di samping nutrisi, kemudian takaran nutrisi pada fase-fase tanaman, karena tanaman tidak langsung tumbuh dewasa, tapi memerlukan proses dari masa-masa penyemaian, kemudian masa peremajaan sampai masa pendewasaan. Di sini saya akan memperlihatkan bahwa ada beberapa tanaman saya yang gagal meskipun menggunakan nutrisi yang sama. Dan ada tanaman yang saya bilang cukup berhasil dengan juga nutrisi yang sama. Di sini saya menggunakan sistem hidroponik, di mana air nutrisi disimpan dalam tandon ini. Kemudian air nutrisi diangkat menggunakan pompa yang ada dalam tandon ke atas paralon, ya. Ke atas paralon, kemudian didistribusikan ke paralon kedua di bawahnya, kemudian paralon ketiga, dan terakhir paralon keempat. Sini saya akan memberikan sedikit ulasan pada paralon paling bawah. 100% tanaman saya ini saya tanam adalah sawi hijau, 100% tewas. Juga pada rak kedua dari bawah. Ini kemarin terakhir masih ada tanaman kangkung, tapi ikut tewas juga. Supaya para pemirsa mengetahui bahwa ini hanya ada satu pada rak kedua, sawi yang bertahan, tapi tidak sehat, pertumbuhannya sangat ketinggalan. Pada rak ketiga ada cukup banyak yang bertahan. Ini ada sawi cukup bertahan. Ini meskipun kalau dilihat pertumbuhannya tidak maksimal. Kangkung yang juga masih bertahan. Ini agak lumayan ini. Kalau tidak salah pada rak ketiga ini saya tanam pakcoy. Dilihat ini posisi rak ketiga dari bawah atau dari rak kedua dari atas. Nah, kita akan meningkat ke rak teratas, yaitu memang saya spesialkan menanam pohon cabai. Kalau dilihat di rak yang paling atas, cabainya masih bisa bertahan dan baik, lumayan subur. Nah, ini padahal pada rak atas pun tidak kena matahari langsung. Artinya tidak dari pagi terkena sinar mataharinya, hanya sore hari, itu pun sudah jam 2, jam 3 baru terkena, dan tidak lama terkenanya. Ini rak ketiga, rak pertama yang dari atas itu lumayan bertahan. Kemudian saya akan tunjukkan tanaman yang berada di bawah. Ini yang sebelah luar terkena sinar matahari, yang dalam hanya serempetannya saja. Ini juga tidak terkena matahari langsung. Perbedaan sekali. Yang bagian luar tampak besar, meskipun saya anggap ini juga kuntet ya, tinggalan. Karena ini hampir sama usianya dengan yang ada di
paralon pada tingkat paling atas usianya. Jadi sama dengan yang ini. Yang di bawah tadi kalau diperhatikan agak jauh berbeda. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa memang matahari merupakan faktor utama dalam berhidroponik atau dalam bercocok tanam secara umum. Saya akan perlihatkan dengan nutrisi yang sama. Ini semua digunakan nutrisi buatan yang pernah saya videokan, yaitu nutrisi yang berasal dari pupuk NPK, KCl, dan Gandasil D. Semua sama, hanya memang sinar mataharinya yang berbeda-beda. Nah, ini pada tanaman yang di atas pun ini menggunakan pupuk buatan. Semua tanaman menggunakan pupuk buatan. Tidak ada yang saya gunakan air kolam maupun tidak ada yang saya gunakan Abemic. Semua menggunakan pupuk buatan. Nah, yang saya surprise tadi pagi ketika saya menambahkan air nutrisi pada tanaman yang ada di botol-botol ini adalah salah satu pohon. Saya lihat kenapa kok seperti ada bunga. Nah, ini ternyata memang benar bahwa pohon cabai ini sudah mengeluarkan bunga. Sebentar biar kelihatan lebih jelas. Mungkin dari bawah. Nah, ini dengan menggunakan pupuk buatan NPK, KCl, dan Gandasil D. Bisa dilihat ini sudah menjuntai bunganya, ada beberapa, dan di atasnya juga sudah terlihat akan muncul bunga. Justru yang tidak saya review, artinya yang tanaman yang direview saya taruh di dak rumah yang menggunakan baki atau ember plastik, belum mengeluarkan bunga. Tiga-tiganya justru tanaman ini sepertinya bukan cabai rawit ya, jenisnya beda. Ini sudah mengeluarkan bunga ya, mungkin sebulan lagi ini sudah ramai buahnya. Itu artinya bahwa tanaman itu memang mutlak harus terkena sinar matahari. Ini terus terang yang di atas pun tidak 100%, ini hanya matahari sore juga. Nah, itu sistem hidroponik, juga sistem aquaponik yang saya bangun. Dimana aquaponik nutrisinya saya ambil dari kolam ikan. Kemarin saya sudah agak berbesar hati, senang karena pohon ketimunnya tampak subur, tapi belakangan bisa diperhatikan sudah mulai memperlihatkan kemunduran. Ini tanaman ketimunnya. Karena apa? Karena ini juga tidak terkena sinar matahari, baik matahari pagi, siang, bahkan sore hari pun ini tidak kena. Yang lain sebagian kena, tapi ini tidak kena. Pohonnya habis pada rak di sistem aquaponik ini. Pohonnya habis. Ini pun ada pohon pare, tadinya ada 2 pohon pun mati. Grow bed yang menggunakan ember sudah saya bongkar yang satu. Itulah sekedar review bahwa betapa sinar matahari itu sangat penting dalam bercocok tanam, baik secara manual, konvensional, maupun dengan sistem hidroponik ataupun dengan sistem aquaponik. Saya kira cukup sekian, sekedar informasi. Ini juga bisa dibuat sekaligus mereview penggunaan pupuk buatan, karena ini dengan pupuk buatan saja cabai dari biji ini sudah mulai memperlihatkan bakal buah ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian para pemirsa sekalian. Insya Allah kita jumpa kembali pada video saya berikutnya.
Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.